Halo semuanya, beauty privilege adalah salah satu topik hangat yang sangat banyak dibicarakan masyarakat, pria maupun wanita. Namun, apa sih sebenarnya beauty privilege tersebut? Beauty privilege terdiri dari dua kata bahasa Inggris. Beauty yang artinya kecantikan dan privilege yang artinya hak istimewa yang didapat oleh seseorang. So, secara umum, beauty privilege adalah istilah yang menggambarkan hak-hak istimewa yang didapat oleh seseorang karena memiliki paras yang cantik dan penampilan fisik yang menawan. Oleh karena itu, kami mengundang 10 orang untuk berpartisipasi dan beropini mengenai beauty privilege tersebut. Perkenalkan, nama saya Adrianisa, biasa dipanggil Nisa, umur saya 18 tahun, saya dari Prodi DKV semester 2. Perkenalkan, nama saya Fernando Parusip dari DKV semester 4. Perkenalkan, nama saya Neng Wulansari dari DKV semester 4, umur saya 21 tahun. Perkenalkan, nama saya Asrafi dari Prodi Akuntansi semester 4, umur saya 20 tahun. Halo, perkenalin, nama aku Fatima Zahra, biasa dipanggil Ara, umur 19 tahun dari DKV semester 4. Perkenalkan semuanya, nama saya Sherina Natasha Sugandi, biasa dipanggil Sherin, umur 20 tahun, dari Prodi Sistem Informasi semester 6. Perkenalkan, nama saya Ajustina Diva Priyadi, saya umur 20 tahun dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Oke, perkenalkan, nama saya Yuda Tomsita, umur saya 20 tahun. Saya berasal dari Prodi Manajemen Informatika Web Programming. Nama saya Denny Aprianto dari DKV. Nama saya Givaraya, saya dari Prodi DKV semester 4. Perkenalkan, nama saya Andita Sri Parameswari Pramuwardani, saya umur 22 tahun, saya dari Prodi Manajemen Bisnis semester 4. Menurut Mbak, apa sih mengenai beauty privilege tersebut? Menurut aku, beauty privilege itu seseorang yang punya keunikan, lalu dari keunikan itu dia jadi ciri khas buat diri dia sendiri, yang jadi buat beda dari orang lain. Menurut aku ya, beauty privilege itu kayak hak istimewa yang didapetin orang lain gitu sih. Jadi dimana orang-orang lain tuh nganggep dia tuh cantik gitu ya, mungkin terus putih, kakinya jenjang, body bagus, ya kayak gitu sih tentang fisik. Beauty privilege menurut saya yaitu orang-orang yang memiliki keunggulan yang berhubungan dengan kepribadian, keterampilan, dan bakat. Menurut saya, beauty privilege itu perlakuan istimewa untuk seseorang yang dianggap mempunyai paras cantik. Menurut saya, beauty privilege itu hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang sehingga mempengaruhi cara pandangan mereka. Beauty privilege sendiri itu kan memiliki arti hak istimewa bagi yang memiliki paras cantik. Dari sinilah mereka mendapatkan kesempatan, perhatian lebih dari orang-orang sekitar. Beauty privilege. Kalau dari beauty sih mungkin lebih ke kecantikan ya. Kalau privilege-nya ya tentang di mana tempat kita berada gitu. Semuanya lebih ke orang yang lahir menawan itu pasti dia punya hak, bukan hak sih, lebih ke punya hak istimewa di setiap kelompok. Dia akan diistimewakan. Beauty privilege itu tentang keistimewaan yang dimiliki seseorang sih, terutama kan beauty kan buat perempuan. Itu yang menjadi fondasi sebagai laki-laki atau orang-orang lain memikirkan dia cantik, jadi enak nih, tertarik lah buat daya tarik buat seseorang istilahnya. Menurut saya pribadi, beauty privilege adalah sesuatu hal hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang, baik itu dari keunggulan dia memiliki tubuh yang identik atau misalkan secara sosial, politik, ekonomi, sehingga membuat orang tersebut memiliki sesuatu hak istimewa yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh orang-orang pada umumnya, seperti itu.
hak istimewa ya. Ya. Yang saya tahu dari beauty privilege kayak semisal hak istimewa dari orang-orang yang good looking gitu. Bisa disebutkan nggak salah satu ciri khas contohnya? Mungkin ciri khas setiap orang beda-beda ya. Bisa mulai dari penampilan dia, mungkin secara fisik, secara wajah, bisa juga keunikan dia mungkin dari cara perilaku dia, tutur kata, bisa banyak. Kalau menurut kamu berarti standar kecantikan itu dilihat dari mana? Standarnya relatif sih. Kalau aku mikir nggak semuanya orang bisa disamaratain. Karena kalau misal menurut aku cantik, menurut orang lain belum tentu cantik sih. Kayak gitu. Kalau rata-rata yang aku tahu sih pasti putihnya sih ya. Pasti kalau misalkan orang putih itu dianggapnya lebih kayak ini orang cantiknya pasti gitu. Soal ini ya, standar kecantikan. Kayak misalnya yang berkulit putih, tinggi, dan kurus. Karena kan saya sebagai perempuan, kalau kayaknya zaman sekarang tuh orang-orang memandang perempuan tuh melihat dari yang berkulit putih, tinggi, kurus, atau gemuk gitu ya. Justru mereka yang seperti itu dipuji gitu. Standar kecantikan menurut saya itu bukan dilihat dari fisik, namun bisa dilihat dari sikap, dari cara berpikir, dan cara berbicara. Menurut saya standarisasi kecantikan itu nggak ada karena itu hanya untuk beberapa orang aja yang mempunyai pemikiran standar cantik, dan menurut saya itu semua orang itu cantik. Kalau dilihat dari internasional pasti yang berkulit putih, dia punya badan bagus gitu. Kalau dari Indonesia, karena Indonesia tuh punya ciri khas kulit, warna kulit yang sawo matang, bisa dibilang sawo matang, putih juga ada, yang berkulit hitam juga ada. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau misalnya kita lihat dari Indonesia, orang yang punya kulit putih, pasti itu dianggapnya beauty privilege. Itu bakal dianggap sebuah kecantikan. Kalau standar kecantikan menurut saya sih semua itu manusia cantik ya, terutama buat cewek, karena ciptaan Tuhan. Semua tuh diciptakan sama Tuhan tuh adil, segambar. Kalau dalam ajaran saya tuh segambar dan serupa. Cantik itu kita yang poles sendiri dari diri kita sendiri. Gimana sih kita buat tampil cantik di depan orang banyak? Kalau buat lingkungan sosial mah biasa-biasa aja udah dianggap cantik nggak sih? Menurut saya gitu. Standar kecantikan menurut saya pribadi itu bahwa seorang memiliki perilaku baik itu dalam tata krama berbicara, komunikasi, etika. Itu standar kecantikan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang, karena jika orang bisa memiliki etika yang maupun dalam menyampaikan komunikasi yang baik, maka lawan berbicara pun akan respect kepada orang tersebut, sehingga obrolan-obrolan menarik pun akan terjadi di dalamnya. Seperti itu. Menurut saya karena orang Indonesia itu mengikuti tren Korea yang memiliki kulit putih dan berambut lurus. Cantik tuh nggak sebatas dari penampilan ya, kayak kulit putih, menor, dandanan. Terus fashion tuh kayak nomor 2 gitu kalau buat kecantikan. Itu kan fashion nomor 2 ya. Yang nomor 1 apa? Nomor 1 sholat. Mau tahu dong, Mbak pernah nggak di beauty privilege? Saya pernah waktu itu ketika saya ingin pergi mengerjakan sesuatu berkelompok, saya tidak membawa kendaraan, lalu teman saya memilih untuk mengajak teman saya. Dan satu laginya, teman saya tidak mengajak saya karena mungkin bisa dibilang saya tidak begitu cantik. Yang pernah aku rasain sih lebih kayak ini ya, kalau misalkan dilihat cantik gitu tuh, itu pasti cowok-cowok atau gimana itu biasanya kalau di jalan-jalan atau gimana pasti suka dipanggil-panggil gitu ya, cewek gitu.
Kebetulan saya sendiri pernah mengalami keduanya. Untuk yang pertama itu saya mengalami beauty privilege itu pada saat ada acara, terus yang diharuskan laki-laki harus bonceng dengan perempuan, dan di situ saya ditawari oleh beberapa teman saya yang laki-laki kayak udah sama saya aja gitu. Tapi untuk teman saya yang satu ini dia tidak bisa memilih, tetapi hanya dengan orang yang mau dengan dia. Saya pernah ngalamin nggak di beauty privilege itu dengan teman saya yang lebih cantik itu lebih dihargai dia kalau ngomong. Jadi kalau saya ngomong tuh nggak diladenin. Oh, cerita nih. Beauty privilege tuh apa ya? Aku sendiri dulu pernah mungkin itu setahu saya. Aku punya 2 teman, mungkin dia dari teman-temannya itu tidak mendapat beauty privilege. Jadi ketika kita bermain, dia tuh disisihkan oleh teman-teman yang lainnya. Dan yang diajak ngobrol ya saya dan satu teman saya lainnya gitu. Jadi dulu kan nggak tahu ya beauty privilege itu apa, dan dulu kan nggak se-booming sekarang gitu. Kecantikan tuh yang diunggulkan gitu. Jadi ternyata dulu saya pernah dapat beauty privilege itu ternyata secara tidak langsung gitu. Saya pernah mengalami di mana teman saya jujur saja dia penyandang disabel. Karena dia penyandang disabel dan waktu itu juga saya datang itu dengan pakaian yang biasa aja. Tapi teman saya ini dianggap bahwa dia itu orang yang tersingkirkan seperti itu secara fisik. Padahal ketika kita masuk pun ke tempat tersebut ya kita juga memiliki hak untuk membeli barang tersebut gitu. Kita memiliki hak untuk membeli barang yang kita sukai. Tetapi karena teman saya difabel, akhirnya dia disingkirkan. Dalam artian itu dipandang sebelah oleh kliennya. Mengingatkan hal seperti ini juga seharusnya tidak terjadi gitu. Belum lagi di organisasi-organisasi yang saya ikuti sudah terbukti bahwa teman-teman yang di sini tidak memiliki privilege ataupun kelebihan lain, mereka akan tersingkirkan secara perlahan-lahan. Bagaimana kalau mereka tidak bisa memberikan pikiran mereka, tidak bisa memberikan sesuatu hal secara dampak nyata, maka secara tidak langsung mereka ini bakalan terpinggirkan dari teman-teman yang lain dan akan hilang dalam jumlah waktu seperti itu. Sakit, tapi biasa saja karena mungkin mereka mikirnya tidak menginginkan saya ada di dalam kelompok mereka. Ya pasti sakit sih kalau jadi perempuan, karena kan semua perempuan dan semua orang itu mau dilakuin sama ya, nggak mau dibeda-bedain. Ya menurut saya lebih enak mendapatkan beauty privilege. Ya karena dulu kan nggak tahu ya, jadi ya biasa aja. Kita mikirnya tuh kayak apa ya? Kayak ya mungkin dia sama teman saya itu tidak memiliki jalan pikiran yang sama gitu. Jadi ya segitu aja pemikirannya. Aku bisa lebih menghargai sih, karena kalau misal dibilang cara menyikapi, tiap orang beda-beda. Karena ada yang ya udahlah, ada yang lebih ya saya lebih menghormati karena mungkin beauty privilege dalam diri dia itu mungkin dari sisi penampilannya atau dari sisi mungkin dari attitude-nya, dari manner-nya. Ya kalau misalnya dibilang cara menyikapi, ya tergantung sih, balik lagi ke diri sendiri, mau bisa menghargai orang atau enggak, itu sih. Bersih banget sih yang pasti ya, jadi kalau kita dibilang cantik juga sama orang kan agak gimana gitu ya, agak risih. Apalagi kalau nerima tanggapan-tanggapan orang yang kayak gitu tuh lebih kayak ih gak suka banget, gak enak kalau kayak gitu di menurutku. Menurut
mengesampingkan sosok orang-orang yang tidak memiliki sesuatu hal yang memiliki daya tarik. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa saat ini kecenderungan psikologi dari masyarakat pun mengarah bahwa orang-orang yang memiliki beauty privilege ini akan diistimewakan, dalam artian dia akan mendapatkan tempat khusus di masyarakat. Sehingga kalau misalkan kita membandingkan dengan teman-teman wanita yang lain yang tidak memiliki beauty privilege, maka teman-teman tersebut akan tersingkirkan secara tidak langsung. Mengingat bahwa budaya ini membawa dampak buruk di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan kita dalam bergaul sesama. Menurut kita sih nggak juga sih. Zaman sekarang emang pengaruh banget tentang kegantengan atau good looking atau apa sih. Kalau menurut kita sama sih, nggak ada bedanya cewek cowok. Yang penting good money, bukan good looking atau apa. Yang cantik aja tuh bisa nerima orang kaya karena apa? Duit. Yang cantik nggak mungkin dong. Kalau cowok mungkin mandangnya kecantikannya, tapi nggak hanya kecantikannya dong. Kalau misalnya dia jelek, ada duit, ya udah. Menurut kamu isu beauty privilege ini membuat para cewek itu nambah insecure apa enggak? Menurut aku ya, jadi antara orang yang dianggap beauty privilege gitu, orang yang dianggap beauty privilege itu jadi apa ya, pasti ada yang ngerasa dia tuh nggak cantik. Nah itu tuh ada perbedaan di antara dua itu. Ada orang yang dianggap cantik, ada yang enggak. Nah yang enggak ini kan pasti menjadi korban gitu ya, menjadi korban dan ngerasa kayak dia tuh selalu nggak dipentingkan gitu, nggak jadi sesuatu yang apa ya, nggak jadi sesuatu yang dilirik orang, didahulukan orang gitu sih. Insecure, iya, sering. Untuk ngatasinnya ya kita harus ya bersyukur aja sih, karena kan kita diberikan oleh Tuhannya seperti ini gitu. Karena kan setiap manusia itu memiliki keunikan masing-masing ya. Insecure itu wajar ya. Setiap orang itu memiliki rasa insecure, itu hal yang bisa dimaklumi ya. Karena kan semua orang itu memiliki yang namanya itu overthinkingnya masing-masing, tingkat overthinkingnya masing-masing, dan kita tidak bisa memaksakan bahwa dia itu terus berpikir positif nih tentang dirinya. Pasti ada di titik mana seseorang tersebut mengalami yang namanya itu down secara mental, dan ketika mentalnya itu down, maka akan muncullah kerangka-kerangka perspektif untuk membangun pikiran overthinking dalam dirinya, bahwa dirinya ini merasa kurang di sisi ini, dirinya ini merasa kurang di sisi ini, dirinya lagi ini merasa kurang di sisi yang lain lagi. Itu yang akan membuat semakin mental terpuruk, dan kalau misalkan secara wajar atau tidak wajar, itu hal yang wajar, dan itu hal yang manusiawi dialami oleh semua orang. Kalaupun misalkan ketika mental kita jatuh, ketika pikiran kita buruk arahnya, maka akan terbangun perspektif buruk juga di dalam diri. Seperti itu. Kasih dong pesan buat perempuan Indonesia untuk nggak minder kayak Anda. Harus diiniin aja sih, lebih ke pede aja. Orang lain mau ngomong apa juga ya bodo amat lah, ngapain. Lo ini kan lo gue sekarang mah, lebih ke udah lo gue ngapain. Buat perempuan Indonesia, kamu tuh cantik, kamu perfect. Jangan pernah takut, jangan pernah insecure. Ya walaupun emang ngerasanya kayak gitu ya, ngerasanya kayak aduh body gue kayak gak ramping nih kayak dia, gue gak cantik kayak dia, gak putih kayak dia. Itu tuh lo tuh cakep banget sumpah, lo cakep, lo sendiri yang bisa nguatin diri lo sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi mau gimana pun lo nanggepin, harus lo juga yang bisa ngebangun diri lo. Gue tuh bisa, gue cantik, gue perfect kok, nggak bisa dikalahin sama orang. Jangan minder satu sama lain karena memblame bahwa beauty privilege itu cuman buat orang-orang yang good looking sih. Enggak. Karena orang yang good looking belum tentu punya manner dan attitude yang baik. Tapi saya pribadi lebih suka orang yang bisa punya attitude dan manner yang baik sama orang lain. Beauty privilege itu tidak benar, karena menurut saya semua wanita itu cantik dengan cara dia masing-masing. Jadi untuk orang di luar sana harus menghargai semua orang dan memperlakukan semua dengan sama. Kaum perempuan yang ada di Indonesia jangan merasa insecure, karena semua
perempuan itu cantik, dan cantik atau menarik itu sebenarnya relatif gitu. Jadi ya bersyukur aja dengan apa yang sudah Tuhan berikan gitu. Pesan saya adalah jadilah diri sendiri, jangan mengikuti standar kecantikan orang lain walaupun Anda tidak memenuhi kriteria tersebut. Jangan pernah malu apa yang lo punya, karena nggak usah dengerin omongan orang lain. Mereka semua tuh hanya menilai dari luar tanpa memikirkan ya itu tuh ciptaan Tuhan. Kalau misalnya ada omongan kayak gitu, kalau lo udah sakit hati banget, bilang emang lo lahirin gua. Pesannya untuk seluruh Indonesia bahwa beauty privilege itu bukan segalanya, cantik itu bukan segalanya, tapi kita harus memikirkan inner beauty kita yang miliki itu dalam diri kita sendiri. Karena bagaimanapun di dunia ini, jika tidak ada wanita-wanita tangguh yang bisa menjalankan kehidupan roda mekanismenya, maka semuanya akan sia-sia. Bagaimana wanita ini sebagai pembeda wanita di antara kita. Dan inovasi-inovasi dari setiap wanita-wanita luar biasa yang ada di luar sana itu memang menentukan arah depan kita itu seperti apa. Saya juga dapat pengalaman dari teman saya, dia juga seorang aktivis. Dia seorang mahasiswa di Bengkulu, mengalami kekerasan seksual juga, dan dia berpesan kepada wanita-wanita lain bahwa teman-teman yang ada dimanapun berada, ketika teman-teman menyuarakan kebenaran dan teman-teman bisa dengan lantang menyuarakan hak teman-teman, maka teman-teman jangan pernah takut, karena kita ini memiliki hidup yang bebas atas diri kita, seperti itu.